Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkannya semua urusan kita, nikmat diberikannya kita kebaikan. Karena itu patut bagi kita bersyukur, karena dengannya pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut dari yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Seperti biasa kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah, untuk kita, untuk anak istri kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, untuk saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah masjid, khususnya Mama Aziza dan keluarganya. Semoga Allah beri kita semua kesehatan. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah murahkan rizki kita. Allah jadikan anak-anak kita salihin, salihat. Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat guru-guru kita yang telah mendahului kita, khusus Bapak Haji Abdullah Syafi'i, juga Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ustaz Haji Abdullah bin Qadir Pondok Bambu, Hadir bin Abdullah Asmar bin Abdul Majid, Asmal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman ahsana ilaina syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, saya akan membacakan surah At-Taghabun ayat 10 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Artinya
dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di ayat pertama ini di ayat pertama ini, dan orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini orang kafir ya, bukannya orang beriman terus dia enggak ngaji, dia enggak sembahyang gitu ya. Ini beda, ini orang kafir. Buat mereka apa dah? Buat mereka ulaika ashabun nar. Buat mereka api neraka, khalidina fiha. Buat orang-orang kafir tuh khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya, ya Allah. Enggak ada ujungnya. Kalau selama-lamanya itu enggak ada ujungnya. Allahu akbar. Kita kesusahan dikit aja pengen segera berujung tuh. Pengen segera selesai, punya kesusahan, pengen segera selesai yang namanya kesusahan kita. Dan neraka itu wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ya Allah, di neraka nggak ada enak-enaknya, nggak ada udah. Ya Allah, dan itu selama-lamanya buat orang kafir. Karena itu beruntung kita lahir, kita brojol udah dalam badan muslim, alhamdulillah, nggak ada perjuangan lagi, udah tinggal enak doang, udah tinggal nerusin doang, tinggal ngikutin doang gitu ya. Masih ada iman di dalam dada kita. Selama-lamanya kita di neraka, enggak sampai selama-lamanya gitu, enggak sampai terus-terusan. Mudah-mudahan enggak sampai kita masuk neraka, jangan ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Jadi ada musibah dikasih kepada seseorang, kepada siapapun, kata Allah, kecuali dengan izin Allah. Allah yang ngasih tuh, Allah yang ngasih musibah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW enggak punya hak atas hidayah. Rasulullah SAW, beliau enggak punya hak atas hidayah. Kewajiban beliau hanya apa? Menyampaikan hidayah. Gitu, menyampaikan nih Islam yang benar. Kita punya Tuhan yang begitu besar. Gitu. Kita punya Tuhan yang Maha Esa. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Sama kayak kita berdakwah. Nggak ada kewajiban kita untuk menjadikan orang ini beriman, enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita apa? Dakwah aja udah. Masjid ini berkewajiban berdakwah. Maka itu setiap maghrib, setiap subuh ada pengajian. Emang kewajiban masjid. Orang tinggal datang doang kemari sembahyang, ngaji, selesai. Mudah-mudahan dapat hidayah. Pakai Facebook, pakai YouTube, mudah-mudahan yang lihat dari rumah dapat hidayah. Ya, gitu. Itu kewajiban masjid memang. Pada nggak dapat hidayah, urusan Allah, gitu ya. Selanjutnya, dialah Allah, tiada ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
guru kita Ustadz Halwi kemarin hari Minggu itu, saya ngikutin juga di rumah sakit tuh, ngikutin pengajian. Karena emang ada di YouTube, enak banget kita sekarang. Ada di Facebook, tinggal nyetel doang ya. Tinggal dengerin. Lagi ngebahas apaan sih nih Habib? Lagi ngebahas apa nih Ustadz Alwi gitu ya. Beliau kemarin membahas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu berkelas-kelas gitu, berkelas-kelas. Tawakal kita harus ikhtiar dulu buat tawakal. Ibarat kita punya tunggangan kuda gitu ya. Harusnya bagaimana? Itu kuda kita ikat dulu, kita cancang dulu kalau kata orang Betawi. Kita ikat dulu tuh, ya. Kalau udah diikat yang kencang, kita tinggal dah. Masih terlepas juga. Itu bukan urusan kita gitu. Kita ikat yang kencang, kita tinggal, tawakal namanya. Udah usaha gitu ya. Masih terlepas juga, urusan Allah dah. Gitu. Udah terlepas juga, gimana kita? Terima aja udah. Ya. Jangan kita marah-marah, jangan kita sama Allah tuh, pan gue udah ikat ini kuda, ini masih terlepas juga. Gitu ya. Rumah kita tinggal, kita udah kunci, semua kita kunci, masih kemalingan juga. Bagaimana kita? La haula wala quwata illa billah. Kan enak banget gitu tuh. Coba kalau kita rumah kita udah kita kunci seadanya, kita masih kemalingan juga. Mau marah-marah sama siapa? Coba. Marah-marah sama siapa? Satpam, emang gak punya satpam. Keamanan, ya emang keamanan doang, kagak ada juga keamanan gitu ya. Mau nyalain siapa? Udah terima. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Kenapa kita harus tawakal? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Ini hadis insyaallah sudah sering dengar. Kalau sering ngaji, sering dengar nih, gitu ya. Jadi kalau diulang-ulang bagus, jadi ingat. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat rawahu Muslim. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, menakjubkan kata Rasulullah SAW. Pokoknya enak aja dah gitu, enak aja dah orang mukmin itu. Ngapa emang? Seluruhnya urusannya itu baik, semua urusan itu baik kata Rasulullah SAW. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang mukmin. Gak ada nih, gak ada buat orang yang gak beriman, gak ada yang begini. Pokoknya semua urusannya baik. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Berapa banyak? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau ngitung nikmat Allah enggak bakal bisa kita ngitung. Ya enggak? Ya Allah. Dan itu baik baginya. Jadi kalau dapat kesenangan dia bersyukur, baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar. Tuh. Jadi senang, susah. Senang dia bersyukur, susah dia bersabar. Itu pun baik baginya. Masya Allah. Dalam sebuah kisah bersyukur, Nabi Musa alaihi salam, beliau susah untuk bersyukur katanya. Susah, bahasanya gitu lah ya. Susah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena begitu besarnya nikmat Allah kepada kita. Sampai kita gak tahu sebesar apa tuh nikmat yang nempel sama kita ini. Ya Allah, yang nempel sama kita sekarang ini nikmat semua nih. Nikmat napas, nikmat hidup, nikmat sehat sekarang. Mata kita, mulut kita, kaki kita melangkah kemari, pakaian kita semua itu Masya Allah. Masya Allah. Sampai susah bersyukur. Karena emang gak bakal sebanding syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan.
nggak bakalan sebanding. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak bakal sebanding, nggak bakal. Cuman kenapa kita harus beribadah? Tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingin mah ya Allah, kagak ada bandingannya, udah kagak ada bandingannya. Sama kayak seperti orang tua kita berbakti pada orang tua kita. Sampai dikatakan biar kata kita gemblok itu orang tua kita pergi haji ke Mekah bolak-balik, nggak bakal bisa nyamain kebaikan orang tua kita. Itu baru orang tua kita. Kalau bolak-balik dari sini gemblok dari ke Mekah, bagaimana ininya itu? Masya Allah, artinya besar banget itu. Gemblok jalan gitu, bolak-balik, kagak sama. Allah, dari sini ke Jembatan Merah kita udah ngos-ngosan gitu ya. Allah, itu baru sama orang tua kita. Apalagi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak. Karena itu ya Allah, terus beribadah pada Allah. Selain ucapan kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala setiap segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan pada kita begitu luas, ya Allah. Apalagi kita sebagai seorang muslim dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang kedua adalah jika kita mendapatkan musibah, siapa yang mau musibah? Siapa yang mau musibah? Ya Allah. Maka ketika kita mendapatkan musibah itu, kita harus apa? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar dengan musibah itu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kabar gembiranya, ini kabar gembira buat orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Idza ahabballahu qauman ibtilahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Jadi buat orang beriman, musibah itu adalah ujian. Sabar apa kagak kita? Gitu ya. Di dunia bentaran doang. Seberat apa sih ujian kita? Seberat apa gitu? Dibanding dengan para sahabat yang ketika beriman disiksa oleh para pemimpinnya, disiksa oleh para majikannya, disiksanya nggak kira-kira, ada yang ditempelin besi panas kayak kuda, kayak sapi di pantatnya itu dikasih besi panas buat nandain. Ini dikasih besi panas di punggungnya karena apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita ya kagak ada apa-apanya. Gitu. Kita dalam beriman ini gak ada apa-apanya. Ujian beriman kita gak ada apa-apanya. Jadi kalau cuma dikasih musibah dikit doang, mau bayar sekolahan susah, mau bayar kontrakan susah, ya cuma kecil gitu ya. Allah pasti kasih solusi. Udah berapa banyak masalah kita dari kecil sampai ginari, udah berapa banyak yang selesai? Nggak kehitung sama kita. Cuma kadang-kadang kita nggak bersyukur bahwa Allah selalu ngasih solusi buat kita. Ya Allah, udah ngasih solusi, selesai dah. Cuman alhamdulillah doang. Ibadah kagak. Na'udzubillahi min dzalik. Udah berapa lama dari kita masih balik gitu ya, baru balik ambil ginari, berapa banyak solusi yang Allah berikan. Lagi susah ada yang minjemin duit. Kita mau pinjam duit gampang, itu siapa yang gampangin? Allah. Kita punya teman yang punya duit, siapa yang gampangin? Allah semuanya.
Sakit kita siapa yang nyembuhin? Allah. Gitu. Itu digampangin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua urusan kita. Gitu. Tinggal kita, ya Allah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang-orang yang diberi ujian itu, orang-orang yang diberi ujian itu bersyukur. Karena bisa jadi itu mengurangi dosa kita, mengampuni dosa kita. Masya Allah. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama terdahulu itu mereka menginginkan. Jadi kalau sakit meriang, kalau sakit itu mereka Masya Allah senang betul. Karena dengan sakitnya itu Allah ampuni dosa kita. Sakit meriang, Allah ampuni dosa kita. Meriang, contohnya meriang. Kan sakit ringan nih, menggigil gitu ya. Allah ampuni dosanya. Makanya girang. Para ulama salafun salih kalau dia sakit girang dia. Allah, ini imannya level apa dia nih ya? Nah gitu. Kita nih ngaji terus tiap hari, dikasih beginian terus, begitu harusnya. Gitu. Cuma dikasih ujian yang nggak terlalu besar mah. Ya Allah udah lah, angkat tangan sama Allah beres urusan. Gitu ya. Ya Allah. Saya ingin menyampaikan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah musibah. Bahwa yang pertama adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bacakan hadisnya, idza ahabballahu qauman ibtilahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, jadi musibah itu tanda cinta Allah kepada kita. Allahu Akbar. Sabar enggak sih nih? Gitu ya. Dites iman kita. Jangan diuji dikit dong, udah ngeluh mulu. Ya Allah, kagak enak mau jadi orang susah gitu ya. Semua itu ujian dari Allah. Jadi tipis orang yang kaya sama orang yang miskin itu ukurannya iman semuanya. Kalau dia kaya dia bersyukur, kalau dia miskin nih bersabar aja udah sampai selesai hidup surga, selesai gitu. Ya. Ini ada hadis yang menerangkan bahwa kalau kita mendapat musibah, tanda Allah ridha sama kita. Tanda Allah ridha sama kita. Yang artinya aja nih ya. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Tuh. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka juga kepadanya. Masya Allah. Jadi itu tanda cinta, tinggal kitanya. Makanya iman kita nih bener ini iman, ya Allah. Saya mau ceritain dikit ya Allah. Curhat saya ini. Istri saya kemarin, alhamdulillah terima kasih banyak didoain, terima kasih banyak ya Allah, didoain istri saya. Bacain Fatihah di mana-mana, dibacain Fatihah. Sama guru-gurunya dibacain Fatihah, sama teman-teman saya dibacain Fatihah, teman-teman ngajinya dibacain Fatihah semuanya ya Allah, senang banget. Saya bikin status di Facebook. Biasanya itu yang lihat status saya paling ya 30-an. Pas saya posting istri saya minta saya minta doa itu, ya Allah yang lihat sampai 250 dan ngedoain. Masya Allah. Berharap berhasil, berharap sukses lancar operasinya. Operasinya lancar. Tapi qadarullah ya Allah. Itu yang harusnya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya diangkat oleh dokter. Udah dibedah. Udah dilihat tuh penyakitnya. Tapi dokternya enggak sanggup. Ya Allah, saya disuruh datang. Saya disuruh ngelihat dan ini
boleh diterusin karena beliau nggak sanggup katanya. Ini harusnya kelasnya dokter yang lebih tinggi levelnya. Ya Allah, udah dibelek perut bini kita, udah kita lihat ususnya tuh, ya Allah, harus ditutup lagi, ya Allah. Rasanya bagaimana kita? Jadi udah dibelah, udah dibedah, dilihat doang, kayak sleting gitu, kayak sleting tas, dibuka, ditutup lagi, kagak diambil tuh penyakitnya. Ya Allah, rasanya kita nih ngeliat istri kita, ya Allah, rasanya kita mau bagaimana, mau kesel bagaimana sama dokter ini. Emang udah begini. Alhamdulillahnya atas doa semuanya istri saya sabar. Ya Allah, jadi nerima aja dia. Kita mau nangis, kita bersedih. Ya Allah, rasanya bagaimana rasanya itu. Alhamdulillah dia kasih sabar. Itu kan atas doa teman-teman semuanya, atas doa ustadznya, atas doa ustazahnya. Didoain, dia sabar jadinya. Apa rasanya begitu coba? Ya Allah, udah dibelek, dilihat doang, ditutup lagi. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih kesabaran buat dia, buat istri saya. Kesabaran yang sempurna insya Allah. Itu ujian, kata dia apa? Ya di dunia doang. Alhamdulillah, itu berkat beliau ngaji, dikuatin oleh guru-gurunya. Dunia doang. Selesai dengan begini, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya Allah. Ya itu doa. Mudah-mudahan dia bersabar dan Allah makin cinta sama beliau insya Allah. Yang selanjutnya adalah terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Tuh, kalau Allah ngasih ujian, Allah akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Hadisnya adalah ma min muslimin yusibuhu adzan maradun fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Allahu Akbar. Kalau perut dibelek kan bukan yang kecil ini, ya Allah. Kalau cuman kena duri doang kecil gitu ya. Ini perut dibelah, ditutup lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat beliau. Selanjutnya hadis juga artinya tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Duri doang. Kena duri kita, sering gak kena duri? Sering. Kalau kena duri duren enak kali ya. Duri duren itu. Sering kita kena duri. Itu pun sudah bisa mengampuni dosa kita. Apalagi musibah-musibah yang lain. Jadi makin besar musibah dan kita makin sabar, Allah bakal angkat derajat kita, makin tinggi derajat kita. Makin Allah ampuni dosa-dosa besar kita. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedikit lagi ya. Pahala yang tetap mengalir. Tuh kalau orang musibah, pahala yang tetap mengalir. Saya baca hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti itu saat ia melakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Jadi apa namanya kalau kita nih yang punya kalau penyakit yang nggak sembuh-sembuh apa namanya? Diabetes, itu susah sembuh itu. Dengan hadis ini orang yang punya diabetes Pak nggak sembuh-sembuh kan tuh. Artinya Allah apa ini? Baginya pahala seperti saat dia melakukan ibadah. Gara-gara sakit gitu ya, gara-gara sakit kita nggak ibadah. Padahal dulunya sebelum sakit kita ibadah. Gara-gara ngurusin istri kita sakit misalnya, pesantrennya di rumah sakit gitu. Yang biasa ke masjid itu dihitung.
Ya Allah. Jadi kalau yang penyakit gula nih, alhamdulillah. Banyak kebaikan yang Allah berikan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dikasih gula itu penyakit gula. Jangan stres dikasih penyakit gula. Kalau stres mungkinan jadi kurus gitu ya. Saya ini penyakit gula gini, nggak kelihatan muka saya kena penyakit gula gitu ya. Bersyukur aja udah gitu ya. Makanya yang punya penyakit gula nih bersyukur aja udah. Apalagi bersyukurnya orang yang penyakit gula itu setiap malam dibangunin sama Allah. Coba deh. Karena mau buang air kecil mulu. Jam 10 udah bangun. Tidur juga jam 8, jam 10 bangun. Jam 12 bangun tuh. Jam 2 dibangunin lagi. Gitu ya. Jam 3 bangun lagi. Tapi emang dasar dari bangun gak sembahyang tahajud juga. Cuma buat buang air kecil doang gitu. Nah besok bersyukur kita antar dah. Oh jam 3:30 dibangunin. Tahajud dah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah gitu. Itu manfaat kita punya penyakit gula. Masya Allah. Jadi bersyukur. Satu lagi. Dikit lagi. Ya Allah. Dikit lagi. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah gitu. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Satu lagi, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya sih ini mau nguatin saya sama istri saya sebenarnya. Saya nyari materi ini nih biar nguatin saya, istri saya ya Allah. Ya nang ya biar sehat, biar senang, biar girang gitu ya. Mudah-mudahan dikasih senang oleh Allah SWT, diganjar semua dengan kebaikan dan Allah hapus segala penyakit kita dan buat semuanya gitu ya. Biar kalau dapat musibah begini tinggal kita sabarin aja deh ya. Ya Allah, itu tanda cinta Allah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi minta Fatihah ya, minta Fatihah khusus buat istri saya. Jadi dengan adanya begini, masa saya makin sayang sama bini saya. Ya Allah. Jadi tenang neng ya, nggak bakal saya berdua. Baca suratul Fatihah buat beliau, mudah-mudahan beliau sabar, segera disembuhkan penyakitnya, segera Allah angkat penyakitnya insyaallah dan Allah ampuni segala dosanya insyaallah. Allah kuatkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cerita dikit doang. Saya di kamar itu ada beberapa pasien juga. Ada pasien sebelah nanya sama bini saya, "Bu, suaminya orang Jawa ya?" Orang Jawa katanya. "Bukan, dia orang Betawi." Lah kok sampai ini banget ngurusin bininya katanya, sampai nyebokin bininya gitu bahasanya. Biasanya orang Betawi nggak begitu. Orang Betawi udah jelek banget ya. Kata saya nggak semua orang Betawi begitu gitu. Orang Betawi juga ada yang sayang sama bininya gitu. Cerita dikit dong biar kita girang ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.